Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kami kelas 11 MIPA, kita ketemu lagi di channel YouTube saya Budiono Yahman. Nah, hari ini saya akan bahas mengenai kekasan atom karbon ya. Kekasan atom karbon dibanding dengan atom yang lain. Nah, yang pertama kita lihat dulu konfigurasi elektron karbon. Karbon itu nomor atomnya 6. Maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Nah, kalau kita perhatikan konfigurasi elektronnya, karbon ini memiliki ada 4 elektron di kulit terluar. Jadi kulit terluarnya adalah kulit kedua, elektron terluarnya itu adalah 4. Ya, yang 4 inilah elektron di kulit terluar. Nah, jadi karena karbon itu memiliki 4 elektron di kulit terluar atau 4 elektron valensi, maka karbon itu dapat membentuk ikatan kovalen dengan sesama atom karbon atau dengan atom lain, ya. Jadi karbon itu membentuk ikatan kovalen dengan sesama atom karbon atau dengan atom lain. Dan karbon ini berikatan dengan sesama atom karbon itu dengan jumlah yang tanpa batas. Nah, sifat seperti ini tidak ditemukan pada atom lain, ya. Jadi antara atom karbon dengan karbon yang lain itu bisa membentuk rantai karbon yang sangat panjang. Nah, jadi kalau kita perhatikan karbon itu elektron terluarnya ada 4, 1, 2, 3, 4, seperti ini. Atau bisa kita buat bentuknya seperti ini. Nah, bisa membentuk 4 ikatan kovalen, ya. Nah, bisa antara karbon dengan karbon atau bisa juga antara karbon dengan atom lain. Nah, ini contoh antara karbon dengan hidrogen, ya. Nah, kemudian ini contoh antara karbon dengan klor. Semuanya ini adalah ikatan kovalen, ya. Nah, ini antara karbon dengan klor dan hidrogen, ya. Nah, ini antara karbon dengan oksigen. Nah, adik-adik bisa lihat di sini bahwa karbon itu tangannya selalu 4. Tangannya selalu 4, ya. Nah, ini tangannya selalu 4. Nah, jadi itu keistimewaan atom karbon yang pertama. Dia bisa membentuk rantai karbon dengan karbon lain atau dengan yang unsur lain selain karbon, ya. Nah, kemudian yang kedua, keempat tangan ikatan dapat membentuk rantai atom karbon dengan berbagai jenis dan kemungkinan. Nah, jadi dia bisa membentuk rantai karbon dengan berbagai macam bentuk, ya. Nah, ini bisa kita kelompokkan menjadi 2 berdasarkan 2 hal. Yang pertama, kita bisa kelompokkan berdasarkan jumlah ikatan. Nah, berdasarkan jumlah ikatannya, maka rantai karbon dengan karbon itu ada 3 macam. Ya, ini rantai karbon dengan karbon. Ada nanti yang merupakan ikatan kovalen tunggal. Nah, kalau rantai karbon dengan karbon itu ikatannya tunggal semua, maka senyawanya itu disebut dengan senyawa yang jenuh. Contohnya ini, antara karbon dengan karbon, ikatannya tunggal semua. Nah, ini contoh senyawa yang jenuh. Kemudian bisa juga nanti ada terdapat ikatan rangkap 2. Kalau ada terdapat ikatan rangkap 2 antara karbon dengan karbon, berarti dia senyawanya senyawa yang tidak jenuh. Contohnya ini, kita lihat. Nah, ini. Ada rangkap 2 antara karbon dengan karbon. Ya, ini tidak jenuh. Nah, kemudian lagi bisa juga membentuk ikatan rangkap 3 antara karbon dengan karbon. Nah, ada ikatan rangkap 3. Contohnya, nah ini. Jadi kalau dia punya rangkap 3 atau rangkap 2, berarti itu tidak jenuh. Nah, ini berdasarkan jumlah ikatan, ya. Berdasarkan jumlah ikatan. Bisa juga kita lihat berdasarkan jenis ikatan, ya. Nah, jadi berdasarkan jenis ikatan, maka nanti kita bisa bagi menjadi 2. Yang pertama yaitu senyawa alifatis. Alifatis itu adalah senyawa yang rantainya terbuka. Terbuka itu maksudnya ujung yang satu dengan ujung yang lain itu tidak ketemu. Contoh ini. Nah, ini terbuka. Ujung ini dengan ujung ini nggak ketemu, ya. Nah, atau contoh ini. Nah, ujungnya dengan ujung ini nggak ketemu. Nah, ada juga senyawa alisiklik. Alisiklik itu berarti dia tertutup. Ujung yang satu dengan yang lain ketemu. Nah, ini contoh nih. Nah, ya, ini ketemu ujung-ujungnya.
Atau ini contohnya. Nah, ini ketemu ujung-ujungnya. Atau bisa juga senyawa seperti ini. Ini disebut namanya senyawa aromatis, ya. Oke, jadi ini keistimewaan yang kedua, kekhasan dari atom karbon, ya. Dia bisa membentuk rantai dengan berbagai macam bentuk, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kita lihat yang ketiga. Posisi atom karbon di dalam rantai karbon berdasarkan jumlah atom karbon yang diikatnya. Nah, itu nanti ada yang disebut dengan atom karbon primer, ya. Nah, ada nanti atom karbon sekunder, tersier, dan kuartener. Kita lihat satu persatu. Apa itu atom karbon primer? Atom karbon primer itu adalah atom karbon yang mengikat langsung satu atom karbon yang lain. Contoh ya, kita lihat nih. Nah, di sini coba kita periksa yang mana yang primer. Nah, pertama kita lihat ini, dia mengikat berapa C? Nah, dia mengikat satu atom karbon lain. Berarti ini termasuk atom karbon primer, karena dia mengikat satu atom karbon yang lain. Nah, ini juga begitu, mengikat satu atom karbon lain, maka ini juga atom karbon primer. Tapi kalau ini bukan, karena dia mengikat dua karbon yang lain. Nah, yang ini juga mengikat satu karbon lain, maka dia primer. Ini juga seperti itu, mengikat langsung satu karbon lain, dia primer. Ini juga mengikat langsung satu karbon lain, maka dia primer. Berarti kesimpulannya di sini, atom karbon primernya itu ada berapa? Ada 5. Ini dia, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi atom karbon primer artinya atom karbon yang mengikat langsung satu atom karbon lain. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, atom karbon sekunder. Atom karbon sekunder itu artinya atom karbon yang mengikat langsung dua atom karbon lain. Coba kita lihat. Yang pertama ini, dia ini mengikat karbon ini satu, ini dua. Berarti dia ini atom karbon sekunder. Yang ini bisa nggak disebut sekunder? Loh, dia mengikat banyak ini. 1, 2, 3, 4. Berarti dia tidak termasuk sekunder. Ini bisa nggak dikatakan sekunder? 1, 2. Ya, ini termasuk atom karbon sekunder. Ini masuk sekunder nggak? Coba, 1, 2 yang diikatnya. Iya, sekunder. Yang ini, dia mengikat 3. Berarti dia ini bukan atom karbon sekunder. Berarti kesimpulannya atom karbon sekundernya ada 1, 2, 3. Ya, 3 atom karbon sekundernya. Ya, berikutnya atom karbon yang lain, yaitu atom karbon tersier. Atom karbon yang mengikat 3 atom karbon lainnya. Nah, coba kita periksa. Yang mana di sini yang tersier di antara dua ini? Kalau ini, dia mengikat 4 nih. 1, 2, 3, 4. Berarti dia bukan tersier. Yang ini mengikat 1, 2, 3. Nah, inilah atom karbon tersier. Berarti atom karbon tersiernya di sini ada 1. Ya. Kemudian yang keempat, atom karbon kuartener, yaitu atom karbon yang mengikat langsung 4 atom karbon lain. Contohnya ini, ya. Nah, dia mengikat 4 atom karbon lain. 1, 2, 3, 4. Maka ini atom karbon kuartener. Jadi, kesimpulannya atom karbon kuartener di sini cuma 1, ya, cuma 1. Oke, kita lanjut yang berikutnya, ya. Nah, yang berikutnya masih kekhasan atom karbon. Nah, jika atom karbon hanya mengikat atom hidrogen, maka senyawa yang terbentuk itu, senyawa karbonnya itu disebut namanya hidrokarbon. Jadi hidrokarbon itu adalah senyawa karbon di mana di dalamnya hanya terdapat karbon dan hidrogen, ya. Nah, contoh senyawa hidrokarbon. Nah, ini karbon. Kalau dia mengikat H di sini, nah itulah hidrokarbon, ya. Nah, ini rumus molekulnya apa ini? C-nya berapa coba? 1, 2, 3, 4. C-nya 4. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini C4H10, ya. Contoh hidrokarbon yang lain. Nah, ini kita lihat dia punya rangkap 2. Berarti kalau dia punya rangkap 2, dia ini tidak jenuh. C-nya ada 1, 2, 3, 4.
Nah, kita lihat berapa H-nya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti C4H8. Nah, ini tidak jenuh karena dia punya ikatan rangkap 2. Kalau dilihat dari rangkaiannya, dia termasuk senyawa alifatis, ini juga termasuk senyawa alifatis ya. Nah, kalau seperti ini, nah ini adalah senyawa siklik tadi karena ujung yang satu dengan yang lain itu ketemu. Nah, ini juga C4H8. Nah, dari kami ya, untuk kekhasan atom karbon kita cukupkan sampai di sini. Pada video berikutnya kita akan bahas tentang senyawa hidrokarbon. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, serta tulis komentar adik-adik tentang video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan dibagi ke teman-temannya ya. Nah, supaya semua bisa mendapatkan ilmu yang sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.